pada malam hari ini ya, karena kita mau belajar bersama ya. Ya, jangan lupa juga subscribe, share, like, and comment ya. Dari My Future Business School ada deskripsinya juga ya. Di situ ada Telegram, ada Facebook, ada Instagram, dan lain juga. Oke, pada malam hari ini adalah malam yang luar biasa ya. Kita akan banyak belajar pada malam hari ini, tentunya dengan founder dari My Future Business School ya. Kita sosialisasi Fitup 3.0 ya, Fitup Reborn. Jadi Fitup akan lahir kembali. Oke, saya Prince Steven, saya berasal dari Surabaya ya, akan memandu acara pada malam hari ini dari awal sampai nanti selesai. Oke, kita langsung saja kita panggilkan founder My Future Business School kita, Bapak Wilbert Karimun. Silakan, selamat malam. Oke, selamat malam semuanya ya. Hari ini kita ingin memulai suatu babak baru gitu ya di dalam perjalanan kita di aplikasi ini. Cuma sebelumnya saya ingin mungkin kita coba ngobrol dulu sedikit gitu ya, bahwa sebenarnya saya melihat apa yang terjadi belakangan ini, apa yang respon dari teman-teman semua, baik maksudnya kita lihat di berbagai macam grup gitu ya. Saya sebenarnya berpikir gitu, orang-orang banyak sekali yang mungkin kita udah nggak sabar bahwa kita pengen segera Fitup ini lahir kembali. Tapi sebenarnya kan gini, banyak orang yang bilang bahwa Fitup ini macam-macam ya. Maksudnya nanti kita bahas Fitup ini macam-macam, banyak sekali yang berpendapat berbagai macam opini gitu soal Fitup ini gitu. Fitupnya ada yang dibilang scam lah, ada yang dibilang nipu lah, ada yang bilang apalah macam-macam, segala macam. Tapi sebenarnya saya pengen nanya ke teman-teman semua di sini, semua teman-teman VTuber, sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Kenapa kita semua begitu bersemangat dalam kita Fitup ini gitu ya, dalam proses maintenance ini. Kita masih dalam proses untuk Fitup reborn, pengaktifan kembali ya, sesuai seperti yang Mr. J katakan. Tapi sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Saya yakin jawabannya cuma satu kok. Yang kita inginkan kan sebenarnya Fitup segera kembali ke kehidupan kita. Benar nggak? Itu adalah yang paling penting. Karena banyak orang yang karena Fitup ini sudah menjadi sebuah jawaban, Fitup ini sudah menjadi sebuah harapan di tengah pandemi ini. Ya, kita semua inginnya itu. Kita semuanya ingin Fitup supaya segera kembali dalam kehidupan kita. Bukan cuma Anda, termasuk juga saya. Termasuk juga saya yakin semua orang Fituber sama. Ya, semuanya pasti pengen supaya Fitup segera kembali ke kita. Cuman pertanyaannya sekarang, apa sih yang membuat kita kok gerasak gerusuk sekali? Karena mungkin saya paham sekali, saya mengerti kondisi teman-teman semua, bukan cuma Anda yang merasakan, tapi saya juga merasakan. Saya juga merasakan berbagai macam hal yang kita kok kayaknya belum juga gitu, belum kapan nih kita diaktifkan dan lain-lain. Tapi saya pengen cerita dulu ke teman-teman semua sebelum kita mulai ke sosialisasi yang pertama ini ya. Kita semua kan pengen Fitup. Kita semua pengen Fitup yang segera hadir kembali di kehidupan kita. Cuman pertanyaan saya kepada Anda cuma satu. Pertanyaannya, Anda ingin Fitup yang legal atau Anda ingin Fitup yang ilegal? Saya yakin jawabannya kan kita semua pengen Fitup yang legal. Betul nggak? Kita semua pengen Fitup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita pengen menjadi seorang Fituber yang tenang. Kita nggak pengen berada di satu wadah yang dimana ini ilegal gitu loh. Kita kan nggak pengen. Saya sih nggak kepengen. Saya nggak mau dengan hal itu. Saya nggak pengen. Justru saya pengennya Fitup yang kembali ke kita adalah Fitup yang legal, Fitup yang tidak menyalahi aturan, Fitup yang bisa menjadi harapan buat saya dan keluarga saya untuk kedepannya nanti. Ya, itu saya yakin harapan saya dan Anda saya yakin pasti sama. Ya, cuma banyak sekali orang-orang di luar sana yang bilang Fitup ini scam. Saya pengen meluruskan dulu dengan kita semua gitu ya, bahwa pengertian scam ini kan berarti perusahaan tidak lagi beroperasi dan menghilang begitu saja. Ya, itu ya yang namanya scam. Kita ngelihat banyak sekali macam-macam di luar sana yang melakukan hal yang serupa gitu ya. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan, saya nggak akan sebutin satu persatu, tapi saya yakin teman-teman semua juga pasti sering melihat bahwa adanya ini fenomena habis itu tiba-tiba hilang dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam dalam tanda kutip itu alasannya mereka. Tapi kalau kita lihat di Fitup, ini berbeda. Saya yakin teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang terpilih karena teman-teman semua ini adalah orang-orang yang melihat peluang di Fitup, orang-orang yang
orang-orang yang melihat bahwa konsep ini luar biasa. Saya yakin teman-teman semua adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa menilai dengan objektif. Nah, makanya hari ini saya ingin cerita sama Anda nih. Kita pengen supaya kita ngobrol santai lah. Mungkin kita lihat teman-teman semua juga mungkin banyak yang ada masalah dalam dalam kehidupannya, keluarganya, atau mungkin dari apapun itulah ya. Semua orang kan pasti punya masalah dalam hidup. Tapi saya yakin teman-teman semua ini adalah teman-teman yang cerdas, orang-orang yang bisa melihat dengan pikiran yang objektif. Nah, kalau saya melihat seperti ini, Fitup ini dari awal sampai sekarang itu tidak pernah tidak pernah yang namanya tidak mengurus soal perizinannya, tidak mengurus soal legalnya. Ya, Fitup ini selalu ada, manajemennya selalu ada. Ya, manajemennya ya mungkin memang tidak tiap hari, tapi selalu mengupdate. Ada selalu update-updatean, selalu ada di sana. Jadi kalau orang bilang Fitup ini scam, buat apa? Kalau misalkan scam, dibuat Fitup 3.0. Buat apa? Kan nggak ada gunanya, bener nggak? Buat apa? Kalau misalkan mau scam mah itu sudah pasti dari jauh-jauh hari juga udah terjadi gitu. Tapi lagi pula kalau misalkan pun kita bicara scam, buat apa juga perusahaan ini scam? Karena perusahaan tidak mengambil uang. Perusahaan tidak mengambil uang kita kan gitu. Perusahaan tidak ada mengumpulkan dana, tidak tidak mengumpulkan dana kita gitu. Jadi buat apa perusahaan scam? Jadi itu nggak masuk di pemikiran saya bahwa ada orang yang bilang ini scam gitu. Jadi itu nggak mungkin. Bahkan kita juga sama-sama ngelihat bahwa di pemberitaan itu tidak pernah ada satupun yang dibilang Fitup ditutup. Nggak ada yang dibilang Fitup ditutup. Justru yang dibilang adalah Fitup dinyatakan boleh beroperasi setelah mengikuti anjuran dan arahan dari pemerintah supaya bisa mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Kalau menurut saya, bukankah ini hal yang baik buat kita? Bahwa kita berada di sebuah perusahaan yang mengikuti aturan dan undang-undang. Perusahaan yang mau mengikuti arahan, mau mengikuti aturan supaya Fitup ini menjadi Fitup yang long live. Ya. Jadi kita nggak pernah lihat. Karena kalau misalkan kita lihat di luar sana ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang scam dan akhirnya ditutup gitu. Itu kan banyak banget. Tapi kalau kita enggak, kita justru dinyatakan boleh beroperasi setelah mengikuti anjuran dan arahan dari pemerintah ya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat beda gitu, beda banget. Justru kalau misalkan orang-orang di luar sana mengatakan kita scam itu nggak masuk di pemikiran saya ya. Kalau misalkan kabur apa gitu, kenapa perusahaan harus kabur? Justru Fitup ini adalah sebuah konsep yang luar biasa. Justru konsep ini yang bisa membangun bukan cuman kita doang sebagai member, tapi juga bisa membangun UMKM, bisa menjadi sebuah jalan bagi bangsa Indonesia untuk bisa meningkatkan UMKM, supaya UMKM ini meningkat, negara juga ikut meningkat. Nah, jadi kalau dari sisi saya justru melihat bahwa peranan perusahaan untuk mau mengikuti regulasi, mau mengikuti aturan itu adalah hal yang sangat baik, itu adalah hal yang sangat-sangat bagus sekali. Itu hal yang luar biasa gitu. Apa jangan-jangan saya nggak tahu dengan Anda, tapi apa jangan-jangan kita ingin berada di perusahaan yang nggak peduli dengan aturan, nggak peduli dengan undang-undang, nggak peduli pemerintah mau ngomong apa, wah pokoknya suka-suka seenak udelnya aja gitu ya. Saya yakin enggak, bener nggak sih? Kita nggak pengen hal itu terjadi. Kita pengen berada di perusahaan yang mau mengikuti aturan, mau mengikuti undang-undang. Karena kita tinggal di negara hukum, maka kita perlu mengikuti hukum. Dan itu yang menurut saya justru di kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada manajemen. Karena mereka selalu mau mengikuti aturan, mau mengikuti undang-undang, mau menerima arahan, mau untuk comply gitu dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan di kesempatan ini juga saya pengen berterima kasih kepada pemerintah memberi kesempatan bagi Fitup untuk bisa mengikuti perundang-undangan, untuk bisa Fitup ini mengikuti arahan regulasinya supaya kita semua bisa berada di Fitup dengan keadaan yang lebih dengan keadaan yang nyaman gitu ya, bahwa kita tidak menyalahi aturan, kita tidak menyalahi undang-undang ya. Justru manajemen itulah yang mengikuti proses, mengikuti apa yang disarankan oleh regulator. Nah, kita pun harus menghormati proses itu. Karena proses ini memang butuh waktu. Kita nggak bisa bilang bahwa proses untuk karena kita ambil analoginya gitu ya. Kalau kita bicara misalkan kita misalkan kita mau apa ya? Misalkan kita pengen beli tanah lah, misalkan gitulah ya. Kita misalkan pengen beli tanah. Nah, kalau misalkan kita pengen beli satu tanah, apa misalkan si penjual mau jual, habis itu kita langsung, oh ya sudah beli, oke, transfer selesai.
kan nggak gitu ya. Ini kan nggak seperti beli kacang goreng gitu. Karena butuh ada kita cek dulu ke apa kita cek dulu ke BPN ya, buat ngecek apakah sertifikatnya asli, apakah tanahnya benar milik orang itu, apakah ditipu atau enggak. Wah, berbagai macam ya. Supaya apa? Supaya semuanya itu tidak ada yang menyalahi aturan. Supaya kedepannya tidak ada masalah ya. Justru itulah yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan supaya proses pengaktifan ini itu bisa berjalan dengan baik, supaya kita bisa mengikuti prosesnya ya, supaya kita bisa mengikuti prosesnya dan kita bisa ke depannya lebih baik. Kita sudah melangkah sejauh ini. Kita udah melangkah mungkin sekarang sebentar lagi udah mau 1 tahun ya. Ini tinggal selangkah, mungkin nggak selangkah, mungkin tinggal setengah langkah lagi sampai VTube ini bisa betul-betul betul-betul mendapatkan apa namanya, semua yang diminta, semua prosesnya sudah selesai, proses pengaktifannya sudah selesai, maka kita semua bisa langsung mulai ya. Jadi untuk itu saya di sini ingin mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama untuk melewati proses ini bersama-sama. Saya tahu bahwa kondisi ini mungkin sulit buat Anda dan saya gitu ya. Kita semua sekarang mungkin kondisinya sulit, tapi kita semua harus paham ya bahwa memang kondisi ini harus kita lalui, proses ini harus kita lalui ya, terutama di tengah-tengah kondisi pandemi seperti sekarang. Ya, saya tahu kehidupan sulit, saya tahu berbagai macam orang kehilangan pekerjaan, ya justru banyak sekali orang yang merasa membutuhkan sekali di VTube gitu ya. Justru di kesempatan ini saya pengen menguatkan teman-teman semua bahwa kalau kita melewati proses yang tidak dialami orang lain, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak dapatkan. Ya, jadi kita harus kuat, kita harus bersama-sama di sini. Ya, Anda nggak perlu khawatir bahwa VTube ini scam, karena buat apa juga? Karena perusahaan juga terus bekerja, manajemen terus bekerja, terus memperjuangkan yang terbaik, tapi kita pun harus menghormati proses ini. Ya, kita harus menghormatinya. Karena memang proses ini kita butuh waktunya gitu ya untuk menyelesaikan proses pengaktifan ini. Yang tinggal setengah langkah lagi, sudah tinggal sedikit lagi kok. Ya, jadi ayolah kita sama-sama bersabar, kita sama-sama untuk melewati proses ini bersama-sama. Supaya ketika kita berhasil melewati proses ini semua, maka kita semua akan jadi orang-orang yang lebih baik, kita semua akan jadi orang-orang yang punya mental yang lebih tangguh, kita akan menjadi orang-orang yang lebih kuat lagi ke depannya ya. Nah, di kesempatan hari ini saya ingin memberikan sedikit bocoran-bocoran halus kepada Anda semua di sosialisasi pertama untuk VTube 3.0 ini untuk memperlihatkan kepada Anda secara sekilas seperti apa sih VTube 3.0 yang telah disiapkan untuk Anda ya. Mungkin hari ini Anda akan melihat beberapa hal ya. Ini mungkin saya share screen dulu. Oke, oke ya. Oke. Ya, ini mungkin supaya teman-teman semua bisa melihat ini beberapa supaya Anda bisa tahu gitu ya. Ini adalah sedikit tampilan dari VTube 3.0 ya. Jadi tampilannya akan jadi tampilan yang fresh, tampilan yang baru, tampilan yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan orang-orang di luar sana bilang VTube ini scam, justru di sini kita mempersiapkan sesuatu yang hebat untuk Indonesia. Kita manajemen mempersiapkan suatu hal yang dahsyat untuk Indonesia ya, supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk negara kita. Ya, ini adalah beberapa ya. Anda bisa lihatlah tampilannya berbeda sekali dengan yang sebelumnya, dengan VTube 2.0. Ini VTube 3.0 ya. Ini ntar kalau misalnya untuk pasang iklan, dan nanti untuk lebih lengkapnya lagi nanti akan ada nanti juga pasti teman-teman semua akan semakin lama semakin melihat seperti apa progresnya untuk VTube 3.0 ini ya. Ini ada beberapa gambarnya. Oke. Dan seperti apa fitur-fitur di dalam VTube 3.0 ini ya, seperti apa fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya mungkin seperti yang teman-teman semua tahu bahwa VTube ini adalah suatu platform di mana kita mendukung sekali untuk UMKM go online ya, di mana yang dilakukan adalah kita mengimprove untuk soal VTube Ads-nya ya. Jadi VTube Ads ini akan diimprove ya, supaya VTube Ads ini akan menjadi senjata terbaik bagi para pengusaha dan juga bagi para UMKM ya. Di mana improve VTube Ads ini adalah yang pertama akan ada bagian lokasi ya, lokasi akan lebih dipertajam, terus bagian gender, jenis kelamin, lalu juga akan ada usia, itu juga akan diperkuat lagi. Jadi supaya buat
buat Anda yang mungkin seorang pengusaha, buat Anda yang mungkin UMKM, kita semua bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih dahsyat lagi dengan fitur-fitur dari VTube Ads ini. Ya, karena VTube ini adalah sebuah social media advertising, di mana social media advertising ini menitik beratkan di VTube Ads. Ya, di mana VTube Ads ini akan membantu banyak sekali UMKM di luar sana. Ya, jadi kita akan menjadi orang-orang yang bukan hanya menjadi seorang penonton iklan, tapi kita juga akan menjadi seorang promotor untuk bagi para UMKM. Kita akan menjadi promotor iklan, di mana kita memberikan kesempatan bagi para UMKM untuk bisa mendapatkan bisnis mereka bisa berkembang, bisa lebih dikenal lagi lebih banyak orang melalui platform VTube ini. Ya, itu adalah yang pertama. Jadi kita ada improve soal VTube Ads, di mana VTube Ads ini akan jauh lebih tajam lagi, akan jauh lebih dahsyat lagi, ya. Dan yang kedua, yang kita lakukan peningkatan lagi. Kita melakukan improve dalam transaction system, ya, di mana kita akan menikmati sistem transaksi yang jauh lebih aman, jauh lebih nyaman di dalam VTube. Ya, jadi kita juga akan mempelajari nantinya ya untuk teknisnya. Nanti mungkin teknisnya di sosialisasi yang berikutnya. Tapi teknisnya nanti akan kita pelajari sama-sama karena kita butuh untuk mempelajari konsepnya gitu ya untuk soal transaksi sistem ini. Ya, jadi semuanya akan diimprove supaya kita tidak bisa lagi untuk ada mungkin banyak orang yang berusaha untuk melakukan fraud gitu ya, melakukan penipuan. Nah, itu semua akan dihilangkan gitu ya, akan lebih diperketat lagi supaya kita semua bisa dapat keamanan dan kenyamanan dalam kita melakukan aktivitas di dalam VTube ini ya. Jadi nanti Anda semua juga akan mempelajari ya di sosialisasi yang berikutnya soal seperti apa pengamanan ini supaya kita semua bisa paham. Cuman yang pasti kita mau menjaga rumah kita bersama-sama, kita mau menjaga VTube 3.0 ini bersama-sama supaya VTube 3.0 ini bukan cuma menjadi manfaat untuk kita, tapi juga bisa menjadi manfaat untuk bangsa Indonesia. Ya, itu adalah improve dalam transaksi sistemnya. Dan yang paling penting adalah VTube mendukung untuk UMKM go online. Ya, VTube mendukung untuk UMKM bisa bertumbuh, itu yang paling penting. Dan VTube ini adalah untuk Indonesia. Ya, VTube ini adalah untuk Indonesia, VTube untuk Indonesia yang jauh lebih baik. VTube untuk Indonesia yang bisa lebih maju karena kita pengen untuk supaya negara kita jauh lebih berkembang lagi ya. Nah, konsep VTube ini bukanlah konsep yang biasa gitu ya. Jadi mungkin untuk sosialisasi yang kedepannya saya akan lebih banyak kita akan lebih banyak menceritakan mungkin nanti akan dari leader-leadernya dulu supaya informasi ini supaya kita memiliki banyak orang-orang yang paham supaya bisa mensosialisasi lebih dalam lagi untuk teman-teman semua ya. Karena nggak mungkin kita semua bisa belajar hanya dalam satu waktu, itu tidak mungkin. Jadi kita semua harus memahami bersama-sama ya bahwa konsep VTube ini bukanlah konsep yang biasa. Konsep VTube ini sebuah konsep yang berbeda dibanding yang lain gitu ya. Sebuah konsep yang orang-orang di luar sana juga kita semua juga baru pertama kali melihat konsep seperti ini ya. Dan kita pengen memberikan manfaat yang besar untuk bangsa Indonesia ini gitu ya, terutama dengan program UMKM lah, terutama dengan program UMKM Go Online ini ya. Justru sekarang inilah yang kita perlu sama-sama berjuang. Kita perlu sama-sama untuk melewati proses ini bersama-sama. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk ayo kita hormati proses ini. Ya, kita hormati proses yang sedang berlaku ya di soal pengaktifan kembali VTube ini. Ya, saya tahu mungkin teman-teman semua sekarang sudah sangat gak sabar. Bukan cuma Anda, saya juga sama. Ya, kita semua pasti mengalami yang sama. Saya sangat paham sekali dengan kondisi itu. Ya, tapi